Apa yang membuat Mas yakin dan percaya kalau Sheila itu adalah istri yang pas buat Mas? Yakin dan percaya karena apa ya? Aku sayang banget sama dia sih, Bang. Hal apa yang dilakuin Sheila yang selalu membuat Mas itu makin sayang sama dia, makin cinta sama dia gitu? Pastinya senyum manis dia ya, Mas. Terus dia itu wanita yang pinter, wanita yang kuat, wanita yang ceria. Jadi mungkin itu yang membuat aku sayang banget sama dia. Dan abang sini, anak saya, abang sini peluk, dek, abang lagi sakit, jangan, enggak ada, biarin peluk gitu, minta peluk terus, aku mau pulang, mau peluk semuanya. Jadi pengen banyak tahu soal agama. Kalian di WA Pak Ustadz. Pak Ustadz nanya mulu, Umi sayang Rafa, sayang banget. Semoga Rafa dapat keluarga yang lebih baik di surga sama teman-temannya, bertemu dengan teman-temannya. Apa yang dulu di dunia nggak dirasain gitu, main sama teman-teman, kumpul sama teman-teman, insya Allah di akhirat Dede bisa main di sana ya. kalau dari aku sih bersyukur ya. Bersyukur. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Assalamualaikum Mas Albi, Mama Rafa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan Bude Rafa, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Bang. Dari kemarin kita banyak diwarnai berita-berita yang panas di sosial media. Tapi kali ini kita punya tamu yang sangat menginspirasi menurut saya. Satu, Mas Albi, Ya, Bang. suami idaman, dan Mama Rafa dan Bude Rafa, ibu dan tante idaman untuk seorang anak. Mungkin kalau Mas Albi sudah sempat viral ya dengan Mas Albi jadi pria yang luar biasa, mengorbankan diri, harta, segalanya untuk kesembuhan istri yang sekarang sudah insya Allah di surga. amin. Dan Mama Rafa dan Budi Rafa ini juga luar biasa. Dari anaknya kecil sampai umur 16 tahun Tuhan kasih ujian. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah saya yakin Rafa sekarang udah berada di sisi Allah, di Amin. tempat terbaik. Amin. Dua-duanya menyentuh saya. Satu, Rafa saya pernah ketemu. Kalau ceritanya Mas Albi itu kalau lewat di FYP ku, ya Allah, aku bisa nggak ya jadi suami yang kayak gini? Semoga bisa ya, Bang. Amin ya Allah. Gimana itu beratnya ya Mas? Gimana sih Mas beratnya punya ujian? Kalau dibilang Luar biasa. berat sih pasti berat ya, Bang. Cuman ya mau gimana lagi, kita harus jalanin kan. Apalagi buat orang yang kita sayang. Mas tahu Sheila ini dapat ujian sakit ini sejak kapan? Sejak aku kenal sama almarhum tuh dari 2021 pertengahan. Nah, setelah kita jalanin hubungan selama 3-5 bulan tuh baru dia ketahuan di situ sakitnya. Itu jalanin hubungan masih pacaran? Masih. Oke. Awalnya kan cuma kenal, akhirnya setelah sebulan kenal ya udah langsung aja lah aku tembak gitu lah. Tembak itu Ngungkapin perasaan. oke. Ya udah akhirnya diterima, ya udah kita jalanin gini happy akhirnya ya di situ almarhum ketahuan sakit. Berarti sebelum menikah ya? Sebelum jauh, Bang. Jauh Banget sebelum menikah. Jadi setelah Mas tahu malah Mas memberanikan diri untuk menikahi. Ya. Apa yang ada di pikiran Mas saat itu? Ya karena apa ya? Salah satunya laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Wah. Dan janjinya harus ditepati. Nah, kita itu sebelum almarhum sakit sebenarnya kita udah ada niatan untuk nikah. Malah kita udah nabung lah untuk biaya nikah, cuman karena terhalang sakitnya makin lama makin ngedrop, ya udah akhirnya tabungan itu kita iniin lah buat biaya pengobatan, transportasi segala macam gitu. Ya udah akhirnya ketunda.
Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan dan izin aku untuk nikahin almarhum kemarin 2024 tanggal 13 Agustus setelah dia operasi tulang belakang. Berapa kali tuh operasinya? Operasinya dia 3 kali. 3 kali. Pertama pengangkatan kista di 2022, kemo lah. Setelah itu akhirnya muncul lagi di sebelah kiri, ada benjolan lagi. Nah itu diangkat sama dokter lagi di 2023 sama rahimnya. Oh di situ berat banget mas, karena kan apalagi almarhum tahu aku demen banget sama anak kecil. Situ dia sempat kayak, ya udahlah Bi, aku udah nggak sama kayak wanita lain, kayak pengen minta putus mulu. Cuman karena aku janji sama dia kayak, kalau soal anak kamu nggak usah pikirin, yang penting kamu sehat dulu. Kita kalau ada rezeki nanti kan kita bisa adop anak, tuh apalah gitu. Yang penting kamu sembuh dulu. Tuh, habis itu alhamdulillah. Dokter juga sempat bilang pendarahan hebat kan pas operasi yang kedua 2023 pengangkatan rahim, kayak Bu, Pak, kayaknya Sela kayak gitulah, kayak nggak selamat gitu karena pendarahan pas operasi. Udah akhirnya disitulah nangis, kayak udah pasrah kayak. Dan akhirnya ya udah alhamdulillah dia masih bisa bertahan walaupun masuk ruang ICU selama 3 hari. Itu dia langsung ya udah, dia bangun lagi alhamdulillah. Apa yang membuat Mas yakin dan percaya kalau Sela itu adalah istri yang pas buat Mas? Yakin dan percaya karena apa ya, aku sayang banget sama dia sih mas. Sayang, cinta, dan ya itu tadi, aku pengen nemenin dia sampai dia sembuh. Dan akhirnya kita menikah. Masya Allah. Berarti Mas itu menikahnya setelah operasi yang ketiga ya? Ya, setelah operasi ketiga, operasi tulang belakang di 2024. Sebelum aku nikah, operasinya kalau nggak salah itu tanggal 10 Agustus 2024. Aku nikah tanggal 13 2024 Agustus. 3 hari setelah operasi tulang belakang. Kalau aku jadi Mas, pasti itu ujian yang berat banget. Banget. Itu butuh apa ya? Laki-laki ini walaupun kelihatan kuat, tapi kan kita tuh sebenarnya makhluk yang rapuh juga. Apalagi itu orang yang kita cintai gitu ya. Hal apa yang dilakuin Sela yang selalu membuat Mas itu makin sayang sama dia, makin cinta sama dia gitu? Pastinya senyum manis dia ya mas. Terus dia itu wanita yang pinter, wanita yang kuat, wanita yang ceria. Jadi mungkin itu yang membuat aku sayang banget sama dia dan yakin untuk terus sama dia. Karena kita juga sefrekuensi ya. Mungkin kalau bisa dijabarkan, apa sih arti cinta sejati menurut Mas? Arti cinta sejati adalah di saat kita benar-benar bisa bertahan dalam kondisi apapun untuk nemenin pasangan kita. Itu sih mas. Luar biasa. Jadi kalau kita udah bisa berkorban buat seseorang itu berarti cinta Betul. yang udah hadir ya dalam Ya. diri kita ya. Begitu juga salah satu tamu saya di sini, Mama Rafa. Saya sih nggak pernah kebayang bagaimana jadi orang tua yang dikasih ujian sama Allah tapi tetap sabar, tetap bisa senyum. Atau aku ketemu juga apa ya, selalu bisa kasih semangat. Apa yang Mama Rafa rasakan setelah pertama kali mendengar kalau Rafa itu dikasih ujian sakit gitu? Ya pastinya kaget gitu. Kaget terus apa sih, khawatir, terus masih awam tuh leukemia itu apa gitu.
Terus dokter menyatakan ini pengobatan panjang gitu, kemoterapi yang memerlukan waktu panjang gitu, jadi harus dijalanin gitu, Dok. Jadi saya harus siap menghadapi apapun. Mas, karena saya masih awam tuh leukemia itu apa, ternyata memang penyakit yang beresiko gitu. Harus menjalani kemoterapi, bolak-balik ke rumah sakit segala macam. Jadi udah harus siap. Rafanya juga dia semangat, pengobatan semangat. Awalnya kan di salah satu rumah sakit terdiagnosanya. Iya, kita lagi ada berdua tuh Mas, karena kan memang saya selalu menemani gitu, menemani Rafa. Awal terdiagnosa itu di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Dari hasil darah tepi, diambil hasil darah tepi, Bu ini kayaknya ada kelainan darah, katanya dokter. Di sini ada BLAS, ada BLAS 34% gitu ya. 34%. Apa itu BLAS? Ini kayaknya menjurus ke kanker darah. Nah udah kita berdua tuh nangis di rumah sakit itu, pelukan berdua, karena memang kita Selalu saya selalu dampingi dari Rafa kecil gitu, saya selalu ada gitu buat Rafa, kita nangis berduaan gitu kan. Kalau dengar kata kanker kita nggak dulu yang awam, oh kanker itu berarti kan mematikan gitu kan, memang mematikan. Ya udah nangis berduaan di rumah sakit, saya sama mamanya ini pelukan berdua. Setelah itu dirujuk ke Cipto untuk BMP, pemeriksaan sum-sum tulang belakang. Keluarga melarang, udah nggak usah di biopsi nggak usah di BMP, ngeri nanti bisa lumpuh apa gitu kan, karena kan orang tua juga awam. Ya udah saya nggak apa-apa, udah biopsi aja, saya bilang. Kita mau yang terbaik buat Rafa, kalau ketahuan penyakitnya kan bisa diobatin. Kayak neneknya, keluarganya, ayahnya juga itu sebenarnya ngelarang ya. Iya. Ngelarang untuk di BMP. Akhirnya di BMP ketahuan hasil, ya udah pasrah. Memang mungkin harus jalani. ujian yang Allah kasih. Dan berjuang selama 10 tahun ya. Berjuang 10 10 tahun, kurang tahun. lebih 11 tahun. Alhamdulillah semangat. Awal di kemo sih dia efeknya nggak begitu apa yang saya bayangkan kok, nggak terjadi separah itu maksudnya. Kayak rambutnya dia nggak rontok, nggak rontok awal di awalnya. kemo. Makan Makannya dikasih obat, bagus. karena mual muntah tuh, dikasih obat penghenti mual, alhamdulillah mau makan lagi. Tapi dokter ada ngasih tahu nggak awalnya gejalanya karena apa gitu? Gejalanya dokter Kalau gejalanya seperti DBD gitu, Bang. Awalnya Kan trombositnya naik terus, naik tinggi. lemas ya. Leukosit ya, leukositnya Leukositnya naik tinggi. trombositnya semakin turun. Dikira tuh DBD, udah dikasih antibiotik, harusnya leukositnya udah turun Bu, tapi ini belum, takutnya ada kelainan darah gitu, makanya di periksa darah tepi saat itu di rumah. Tapi untuk memastikan BMP, pengambilan sampel sum-sum tulang belakang itu hasilnya 34% terdiagnosa leukemia. Udah. Jadi dia bukan karena apa bukan begitu ya, memang Belum tahu ada pasti. bawaan. Belum tahu pasti penyebabnya sih. Banyak Bang. faktor. Banyak faktor ya. Banyak faktor. Banyak faktor juga. Apa yang Ibu sampaikan ke Rafa yang menjadikan Rafa ini termotivasi untuk bisa terus semangat sembuh gitu di 10 tahun itu? Dia kan awalnya kan kalau 5 tahun belum tahu atau sakit dia apa, Bang. Jadi ya udah dia ke rumah sakit, dia ikut nurut ke rumah sakit, senang dia ke rumah sakit, semangat, diinfus semangat, kemoterapi sampai berapa tahun kemudian relapse lagi. Setelah selesai kemo dia relapse atau kekambuhan, kemo lagi, selesai kemo kambuh lagi, udah pokoknya berulang, relapse-nya berulang, kekambuhannya berulang, jadi makin berat efeknya. Udah dia nggak kuat ya. Pas kesini sininya udah, tadinya sih semangat, dari beberapa tahun kemudian tuh semangat, pas 2005 ini pas relapse yang udah 5 kali berulang, dia udah nggak kuat. Labnya juga turun terus, di transfusi juga nggak respon, di kemo juga nggak respon. Ada pesan nggak dari Ibu buat Rafa pada saat itu? Ya aku pesan, abang harus semangat ya nak. Iya ma, aku mau bisa jalan lagi. Tadi kan nggak bisa jalan karena kan udah kena saraf perifer ya, jadi agak lemas kalau jalan.
Abang harus semangat, mama ada terus buat abang. Iya mah, kata gitu. Itu yang ketemu Bang Atta kan dia itu habis transfusi. Oh iya Kata iya. dokter kalau ini transfusi Bu, terus kan dicek tuh bagus, terespon, transfusi naik dia habis transfusi. Alhamdulillah mungkin semangat kan mau ketemu Bang Atta kali ya. Iya. Semangat dia mau ketemu. Biasanya naiknya susah itu. Di saya susah naiknya banget, habis Kak. transfusi. Nah, Oh hari Kata aku nih nanti kalau labnya nggak bagus nggak jadi ketemu Bang Atta nih, aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah labnya bagus. Ya udah aku berangkat besoknya kan habis transfusi. aku tuh di chat sama mertuaku, Ibu Krisdayanti, ini ada Oh, anak katanya oh, iya. tolong abang temu ya dia sakit. Aku bilang wah ya Allah ya udah yuk kita ketemu. Waktu itu hari Iya. apa hari Jumat kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Menambah semangat juga ketemu Hujan-hujan Bang ya Atta. Bang Atta ya. Iya hujan-hujan kita ayo nyamperin Rafa terus bawa kue. Aku lihat tuh senyumnya ya, Iya, senyum. matanya berbinar-binar Iya benar. gitu Saya ya. juga lihat di situ, ya Allah. Mata dia kan anaknya memang pemalu, agak pemalu. Senyum malu-malu tapi matanya kelihatan kalau dia senang Seneng banget. banget. Tuh. Masya Allah dia nyebut nama aku aja aku udah seneng banget tuh pasti. Bang Oh dia Atta. selalu nonton. Nonton terus dia. Merinding loh aku ini. Dari Bang Atta awal. Ini mungkin ada foto-fotonya ya Rafa ya. Ya Allah. Legonya dipasang. Oh dipasang ya. Tapi makasih yang ya. tinggi itu belum sempat karena matanya udah beberapa persen nggak lihat. Kan mata gitu. kanan atau kiri yang nggak bisa Kiri, sama kali itu. kiri udah. Jadi Soalnya- ada penyebaran. Soalnya dia suka main game. Enggak, Dia ada penyebaran. Bang. penyebaran di saraf mata. Jadi selnya tuh ke otak. Jadi mau masang, mama gimana aku mau masang cuman mataku. Ya Allah. Pintar sebenarnya dia masang tuh. nggak Anaknya sakit. cerdas. Cerdas. Waktu main game sama aku tuh anaknya pinter gitu maksudnya. Iya. Bisa tahu tuh taktikalnya gimana, apa yang harus. Aku kan main Mobile Legend dia suka ngajakin. Iya. Wah nih pinter gitu Iya. bukan anak yang gimana. Lego dari Bang Atta ituin mah dibikin di kaca, taruh di kaca kata dia Ya Allah. gitu. Nggak Aku belum kesempetan. kesampaian. belum kesampaian beli lemari kacanya Ya udah ini aku. Nah, ada nggak kata-kata dari Rafa yang terus membuat ibu tuh jadi semakin semangat? Kan bisa dibilang nggak ada orang tua yang pengen anaknya sakit pasti. Satu, ketika dikasih ujian tuh kan butuh kekuatan luar biasa dari orang tua untuk terus menjaga anaknya. Apa pesan dari Rafa ke mama yang selalu bikin mama semakin semangat gitu untuk sembuh, untuk berjuang buat anaknya gitu? Ya Rafanya mama dia pokoknya semangat luar biasa Bang. Pokoknya mama aku harus sembuh gitu. Pengen seperti anak lain ke masjid, biasa ngaji ke masjid. Apalagi dia ke masjid yang memang dia rajin Bang. Tapi pernah nyemangatin mama nggak mama? Dia bilang mama capek nggak ngurus aku udah lama. Ya Allah. Lebih capek kamu nah, mama mah capek bisa istirahat, kalau kamu kan nahan penyakit segala macam ditusuk-tusuk sana sini kemoterapi. Aku bilang mama nggak capek, kamu yang harus mama kasihin kamu, aku bilang gitu. Kamu yang harus mama bimbing segala macam, mama harus pokoknya harus semangat. Ya mah aku semangat kata dia gitu. Kalau Bude kan selalu nemenin nih Iya. Rafa. Kalau saya sih, saya bilang ya, beliau ini Rafa ini almarhum kayak guru kami gitu. Banyak belajar dari Rafa. Karena saat dia kecil, dari dia balita yang harusnya dia asik main sama teman-teman, dunianya bermain gitu. Dia udah ada ujiannya gitu. Kayak keluarga yang beraken. Nah setelah itu dia kena penyakit. Tapi Rafa itu anaknya yang selalu syukuri. Ya udah ini memang ujian saya jalani itu. Rafa selalu syukuri. Dek kenapa sih kamu kan sakit, nggak capek dek ke rumah sakit bolak-balik? Enggak, ya udah syukuri aja Mi, aku jalanin aja. Ini udah dikasih Allah buat aku gitu. Kayak ke masjid gitu. Dek nanti aja sholatnya, jangan ke masjid, tunggu sehat. Kapan ke masjidnya? Kalau nunggu sehat dia jalan sendiri ke masjid. Subuh jalan, kakinya pincang-pincang. Kakinya pincang-pincang banget. Dia jalan ke masjid. Dia ngaji sampai ngaji. Mi kan dia otaknya memang agak ini ya, udah karena Karena penyebaran di batang penyebaran. otak. Mi, aku dimarahin sama Pak Ustadz. Kenapa dek? Karena aku lupa terus kata dia gitu.
Oh enggak dimarahin. Pak Ustadz memang kayak gitu nadanya gitu. Ntar Umi WA Pak Ustadznya ya. Nah, di WA dia sama mamanya Pak Ustadznya. Pak Ustadz sampai nangis. Sampai kemarin Rafa meninggal, Pak Ustadz sampai nangis gitu, ya Pas Allah. pas nyolatin jenazah minta maaf gitu Mas. Nah, sampai nangis tadi. Pak Di Ustadznya, rumah guru sakit ngaji. juga Pak Ustadz ada gurunya tuh. Pak Ustadz kapan live streamingnya, aku mau ngaji tuh, selalu ngaji sampai almarhum seminggu mau meninggal dia Live streaming. beliau masih ngaji. Allah. Masya Allah. Suka Anak ngadu soleh. juga di pas ngaji. Mi aku pas ngaji dikatain sama teman aku, kenapa dek? Iya pas yang sarakal gitu kan, suka berdiri, aku dimarahin. Kalau sarakal berdiri, aku nggak kuat, kata Rafa gitu. Aku paksain berdiri, aku kuatin, kata dia gitu. Ya Allah, Padahal udah nggak kuat kakinya kan. kakinya kan udah nggak kuat. Tapi yang dari Agustus itu emang udah lemas, udah nggak bisa jalan. Banyak Benar-benar belajar dari rebahan. Rafa, kesabarannya benar-benar masya Allah banget tuh anak, sabar banget. Apapun yang terjadi sama dia tuh nggak pernah ngeluh, nggak pernah. Seumur hidup dia nggak pernah saya dengar dia tuh ngeluh, aku capek, nggak pernah. Allah. Nggak pernah nyakitin mamanya, ngebentak mamanya enggak. Nggak pernah. Mamanya kan mungkin kesel ya karena capek gitu ngedampingin dia terus. Mamanya marah-marah, dia diem mengatakan nggak pernah dia. Mamanya nggak pernah. Ya Allah sampai meninggal kemarin udah dinafas di tenggorokan kan. Ya Allah saya bersaksi, saya bilang ini anak-anak baik, mudahkan ya Allah jalan ketemu Engkau. Alhamdulillah itu saya baca sholawat, tiba-tiba saya lagi baca sholawat di telinga dia lagi syahadatin, udah nggak Dampingin ada kita les. berdua. Saya yang nemuin, alhamdulillah saya jadi senang banget gitu bisa nemuin dia. Mamanya kan kebetulan diusir sama dokternya ya, Iya, maksudnya nggak boleh nggak banyak-banyak gitu. Jadi aku kan malam udah yasinan tuh begadang. Kakakku pas siangnya ngajiin juga. Aku udah malam karena aku udah lelah banget tuh, nggak dari IGD malam Minggu sampai malam Senin aku nggak tidur. Gantian deh, aku bilang aku istirahat dulu bentar. Tuh akhirnya uminya yang ini. Sabar banget anaknya, Nemenin. sabar. Dia mau apa gitu nggak pernah bilang dia mau itu, baru iya aku mau. Nggak pernah yang rewel di rumah sakit. Semangatnya luar Semangat biasa. luar biasa, disuntikin kayak gitu sakit. Adik kalau mau nangis nggak apa-apa, nangis aja, kalau disuntik sakit itu baru dia nangis. Tadinya dia ditahan. Adik nggak apa-apa kalau disuntik sakit, nggak apa-apa, nangis aja yang kenceng, nangis biar sakitnya nggak kerasa, baru itu nangis kenceng. Kalau hari ini Bude bisa bicara lagi sama Rafa, apa sih yang paling pengen diomongin? Adek Rafa, terima kasih udah jadi guru yang terbaik buat Umi. Umi banyak belajar dari adek, kesabaran dalam kondisi apapun, selalu ingat Allah, sholat nggak pernah mau belajar, itu belajarnya semangat, belajar ilmu agama. Dia bilang gini, aku mau belajar ilmu agama, aku kalau sembuh, Dede kalau doa apa, dia bilang aku kalau sembuh aku mau belajar ilmu agama Mi, Ya dia bilang Allah. gitu. Memang kami akui gitu ya, dari kecil memang agak kurang sih kami ngajarin, karena fokus ke pengobatan dia jadi agak. Jadi pengen banyak tahu soal agama. Kalian di WA Pak Ustadz. Pak Ustadz nanya-nanya mulu. Umi sayang Rafa, sayang banget. Semoga Rafa dapat keluarga yang lebih baik di surga sama teman-temannya, bertemu dengan teman-temannya. Apa yang dulu di dunia nggak dirasain gitu, main sama teman-teman, kumpul sama teman-teman, insya Allah di akhirat Dede bisa main di sana ya, bisa mau makan apa aja yang Dede mau. Dede senang banget kalau jalan ke makan gitu, kita ajak makan. Kebetulan kan Bibi aku buatin cerita katanya gitu, dibantu sama bibinya buatin buku. Nah dia buat buku tuh sama tantenya yang buat buku tentang Rafa, namanya Luka Ini Punya Nama. Nah dibuatin dapat 10 buku laku. Dia seneng banget dapat duit itu banget. Mi ini buat jalan-jalan, kita makan-makan ya nanti. Ya Allah. Mana dompet gitu disimpan. Nyari dompet buat simpen buat makan Buat keluarga. makan keluarga Hasil katanya. pembelian bukunya. Karena juga masih ada pesanan, belum aku cetak 60 buku. Ada di situ ininya, gambarnya. Ya Allah, ini betul-betul jadi inspirasi bukan hanya Umi, ke semua yang kita yang Iya. dengerin ceritanya, yang Tuhan kasih ujian aja segitunya mau mendekatkan diri sama Tuhan, malu kita gitu Iya ya, betul jadi banget. orang yang sehat, semoga bisa
Yang sehat aja kadang suka males gitu ya. Ya, Ini itu. Masya Allah, dia Nggak- sakit-sakit semangat ibadahnya Bang Atta, Masya Allah. Minta uduin, Minta mama wuduin. mah pakai apa, air dilap-lap gitu, aku uduin, mau sholat. Mungkin seminggu dia mau meninggal kan dia sering tidur, lebih ke cenderung tidur. Cenderung tidur. Mi sholat katanya udah saya wuduin. Sholat tuh dibacain. Dapat 1 rakaat, dia ketiduran. Karena saking Karena emang efeknya itu karena Iya. blastnya udah sampai ke otak. Jadi dia tuh tidur terus. Dalam 1 hari tuh bisa berapa jam tidur. Lagi sholat dia tidur. Pas bangun dia kan Ketiduran. lagi sholat, ketawa, ulang lagi, Ulang tidur terus. lagi, ulang lagi. karena labnya udah turun drop banget, Iya, jadi udah kan emang lemes, bawaannya udah memang lemes lemes. banget. HB trombosit udah di bawah normal semua, jadi mungkin bawaannya ngantuk, ditambah sel blastnya ke kepala, jadi tambah Otak. ke otak. Kalau mama mungkin kalau menuju, ada nggak pesan-pesan dari Rafa gitu sebelum nafas terakhirnya gitu? Sebelum nafas terakhir dia selalu peluk saya, nggak mau minta ditinggalin. peluk. Kan biasanya aku mau pulang dulu gitu ya. Maksudnya adikku yang jagain, nggak mau mama aja sampai pulang, nggak mau yang lain gitu. Soalnya mama ada anak yang lain juga Iya, kan yang maksud aku, diurus di rumah. maksudnya ngurus adiknya dulu bentar, sehari aja Pak, mama pulang. Enggak, mama di sini aja sampai aku pulang gitu. Jadi aku terus yang mainin. Ya Kadang Allah. uminya sesekali habis ngajar nengok. Ada nyampe sesuatu nggak ke Rafa pada? Ya aku bisikin, bilang, abang semangat ya bang, semangat. Terus tapi kalau pas yang dia udah nafasnya sudah berat banget, terus aku di situ udah kasihan bang. Aku pertahanin dia, aku maksa dia selalu ada di sisi aku, tapi kalau dia selalu bertahan dengan kesakitannya, kasihan juga. Jadi aku, abang capek, mama ikhlas, udah napasnya udah itu udah berat banget, udah ngos-ngosan gitu. Abang mau ini mungkin istana surga abang udah selesai, abang bangun, Ya Allah. udah selesai, abang nanti tinggal menikmati surga abang mungkin udah selesai, abang bangun, abang kalau capek, mama ikhlas nak, gitu. Dia nggak lama, dia ditemenin uminya juga, langsung kayaknya cepet banget, nggak maksudnya langsung kayak orang napas menghela napas doang, nggak adanya. Pesannya Maafin ini mama. yang mama kan nanti ada Bilal yang jagain mama ya Iya. gitu. Bilal adiknya yang 6 tahun 6 ya. tahun. Nanti ada Bilal yang jagain mama katanya Rafa gitu. Nah itu pas saya juga ke sana, Umi sini peluk gitu. Sini peluk kata dia, peluk. Abang sini, anak saya, abang sini peluk. Dek, abang lagi sakit. Enggak ada, biarin peluk gitu. Minta peluk terus. Aku mau pulang, mau peluk semuanya. Ya Allah. Ya mungkin udah itu Udah kan udah gak enak kali itu 2 ya minggu perasaannya. sebelum 2 minggu apa sebulan ya? 2 minggu kayaknya 2 pas. minggu. Iya 2 minggu Udah ngasih sebelum. pesan gitu ya. Iya, mas pesan. Udah ngerasa juga mungkin ya. Ya Allah. Semangat luar biasa. Capek mah udah capek tadi, nggak kuat, dia bilang gitu pas 2 minggu mau nggak ada iya. tuh, nggak kuat. Di transfusi juga nggak naik, udah didatengin dokter paliatif juga. Maksudnya dokter paliatif tuh yang biar bikin semangat, mendampingin saat terakhirnya. Luar biasa ya. Ini apa yang diperjuangkan sama Umi, sama Mama, sama Mas Albi. Kalau tadi kita dengar kisah inspirasi dari Rafa yang luar biasa. Nah kalau dari Mas Albi, Mbak Sheila ini kan juga banyak menginspirasi orang dengan Alhamdulillah. caranya. Alhamdulillah. Apa sih kata-kata beliau yang jadi inspirasi Mas Albi gitu? Kalau dari dia sih, kamu yang sabar ya, kamu yang kuat. Tapi aku balikin lagi, harusnya aku yang ngomong gitu ke kamu sayang, gitu. Kayak, kamu harusnya yang kuat. Nah kita bisa lewatin ini bareng-bareng, kamu nggak sendiri. Nanti kita wujudin satu-satu keinginan kamu. Dan alhamdulillah kemarin mungkin itu wishlist terakhir dia, mas, permintaan terakhir dia pengen nikah. Jadi alhamdulillah. Oh, jadi waktu dia sakit dia wishlist terakhirnya Mas Iya. pengen nikah, dan Mas waktu itu mengabulkan. Alhamdulillah, karena emang udah janji kita pengen nikah. Jadi pernikahan Mas berjalan selama
Aku nikah 13 Agustus 2024, almarhum mengembuskan nafas terakhir di 29 Agustus. 16 hari. 16 hari setelah nikah beliau pergi. Kalau Mas Albi bisa mengatakan kata-kata untuk Mbak Sheila, mungkin apa sih yang paling pengen Mas katakan gitu? Kayak mau ngucapin terima kasih banyak atas segala sesuatu hal yang kamu kasih ke aku, pembelajaran semua ini, dan ketulusan cinta yang kamu kasih ke aku. Kayak pengen peluk aja sih Mas, kayak kangen banget. Ada nggak kenangan terindahnya Mas Albi sama Mbak Sheila gitu yang ini jadi inspirasi di kemudian hari mungkin? Banyak ya sebenarnya kalau kenangan tuh, karena kita hampir setiap hari tuh ketemu, hampir setiap hari ketemu, apalagi dia demen kayak jalan-jalan. Paling kayak kenangan yang paling teringat sampai sekarang tuh kayak masih tetap nemenin dia pas lagi kemo di rumah sakit itu. Kayaknya tuh kenangan terindah kayaknya Mas. Kita bercanda-canda di situ, kita ketawa-tawa di situ, kita ngobrol. Itu sih aku paling kangen banget suasana itu. Terlepas dari itu ya paling kayak jalan-jalan, kayak nemenin dia kemanapun gitu sih. Dan akhirnya kan cerita Mas ini diangkat ya jadi sebuah film yang Alhamdulillah. sekarang filmnya juga banyak diminati orang, banyak menginspirasi orang gitu. Alhamdulillah. Itu kapan Mas ditawarin? Itu sebelum tahun kemarin 2024, sebelum almarhum meninggal, namanya Bu Bella dari PH Lito Picture. Bu Bella nge-DM aku kan awalnya kayak, Mas Albi, aku boleh jenguk nggak? Gitu. Jadi akhirnya di situ, oh boleh Kak, aku gituin kan. Kebetulan kita mau kemo nih di rumah sakit salah satu di Jakarta. Ya udah akhirnya ketemu di situ, kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya Bu Bella nawarin, gimana kalau kisah kalian kita angkat ke layar lebar gitu. Ya udah alhamdulillah. Almarhum juga tahu kan nama Bu Bella, dan aku juga tahu. Jadi ya udah di situ kita mulai ngobrol-ngobrol soal film. Ya udah akhirnya kita sepakat berdua. Oh jadi sepakatnya ini pas almarhum juga masih ada? Masih gitu ada, masih sempat ngobrol juga kita bertiga. Dan waktu itu rezekinya dipakailah buat pengobatan juga. Iya. Tuh. Luar biasa. Ada rezeki lah waktu itu Ya ya. alhamdulillah. Apakah cinta Mas akan selalu tertutup lagi karena nggak ada orang lebih spesial dari Mbak Sheila, atau suatu hari kan namanya Mas masih muda, Iya, betul. apakah akan ada hati yang baru gitu? Kalau untuk sekarang sih belum. Karena masih masih pengen sendiri, masih pengen nikmatin rasa kerinduan aku bareng almarhumah istri aku, dan aku juga masih suka kangen sama dia Mas. Jadi kayaknya kalau untuk sekarang belum ada pikiran untuk kesana. Ada tips and trick nggak Mas cara menjadi pria yang dan mensupport dalam kondisi apapun untuk seorang yang kita cintai? Kalau dari aku sih bersyukur ya. Bersyukur. Nomor satu. Apapun itu yang kalian milikin, kalian harus bersyukur. Itu sih Mas. Karena kalau kita sudah bersyukur, kita pasti akan tulus untuk ngejaganya, untuk nemeninnya. Itulah. Bersyukur. Bersyukur. Itu deep loh guys ya. Bersyukur. Apa penyesalan yang sampai sekarang masih Mas Albi bawa gitu? Gak ada sih, aku gak ada penyesalan sama sekali. Nggak ada ya? Gak ada. Malah aku kayak udah puas lah ngejagain almarhum. Atau misalnya aku ada nyesel deh gak pernah bawa Mbak Sheila ke sini, ke sana gitu. Atau ada permintaannya waktu itu yang Oh iya, paling harusnya tahun ini aku pulang ke Medan sih bareng dia. Karena kan aku asli Medan. iya. Jadi aku pengen ngajak dia ketemu sama keluarga aku di Medan. Cuman karena ya Allah berkehendak lain ya. Jadi tapi alhamdulillah kemarin aku udah pulang ke Medan sih sempat.
ketemu sama mama ceritain gini, walaupun aku nggak ngebawa dia, tapi rasanya walaupun dia nggak ada di sisi aku, tapi dia tetap ada di hati aku. Kadang memang kalau cinta apa ya, kalau cinta itu benar-benar ada, apalagi ini udah dijalin dengan pernikahan, insya Allah ya pasti Mas, semoga bisa jadi pasangan di surga. Amin ya Allah, amin, amin. Apapun yang di dunia, semoga nanti Tuhan pertemukan di surga dengan Amin ya Allah, kondisi yang lebih baik gitu ya. amin ya Allah. Mungkin untuk ibu gitu, di luar sana kan banyak ibu-ibu juga yang berjuang untuk anaknya. Apa pesan terbaik yang bisa ibu sampaikan agar kita semua tetap semangat? Apalagi kalau anaknya pada sehat gitu. Kadang-kadang kan banyak juga ibu-ibu yang udah menyerah padahal anaknya sehat. Oh, aku nyerah nih, anakku nakal ini. Bahkan ada yang melakukan hal-hal yang nggak diinginkan yang di berita-berita kemarin aku lihat terhadap anaknya, dari bapak ke anak, ibu ke anak gitu. Apa mungkin yang bisa ibu sampaikan gitu? Ya, tetap lindungi anak, harus sayangi. Untuk untuk teman-teman aku yang di rumah sakit ya, boleh. Iya boleh. Yang masih berjuang, teman-teman Rafa di Darmais, mama-mama yang luar biasa yang masih mendampingi anaknya berobat kemoterapi, harus tetap semangat, jalani, syukuri semuanya, terus happy aja, menjaga anak, mendampingi anak hingga apapun hasilnya, kita tetap berusaha, apapun hasilnya pasti sembuh insya Allah. Amin. Masya Allah. Untuk Mama Rafa, insya Allah Rafa itu jadi tiket di surga ya Mbak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahu Rafa yang bisa bawa semuanya ke surga, karena kalau lihat Rafa tuh anaknya soleh, Ya, semangat. semangat, senyum terus, strong, kuat. Terima takdir. Iya, begitu juga dengan Mbak Sela ya. Aku lihat Semangat. Luar semangat biasa ya. terus, bahkan bisa senyum terus, bisa nyemangatin terus. Wah, ujian tuh selalu datang ke mungkin orang-orang yang Allah sayang kali ya. Seperti Rafa, Mbak Sela, semua. Makasih loh Mama Rafa, Mas Albi, Mata, aku juga makasih Umi banyak. Rafa udah mau hadir, sharing-sharing ceritanya. Walaupun aku sempat ketemu Rafa nggak apa ya, bukan berhari-hari, tapi aku ngerasain pertemuan itu cukup berarti buat aku dan Iya, buat Rafa juga berarti alhamdulillah Bang. Bikin sama-sama. semangat. Aku juga jadi banyak yang aku rasakan, kayak harus lebih bersyukur, harus lebih luar biasa pokoknya. Mas Albi juga makasih ceritanya, Sama-sama. bisa mengajarkan banyak orang, pasangan-pasangan di luar sana saling menjaga, Amin. nggak saling kasar, Kita. saling menjelekkan. Iya. Semoga ceritanya jadi inspirasi ya Mas, Amin, buat banyak amin, orang. amin. Ya. Thank you sekali lagi. Semoga Sama-sama. teman-teman yang nonton ini bisa jadi inspirasi buat semua. Mungkin aku agak terbata-bata ngomongnya di sini, nggak bisa lancar nanyanya juga karena penuh dengan merinding. Terus apa ya, nanyanya juga aku serba aduh, nggak bisa bayangin kalau itu terjadi sama aku gitu. Jadi terima kasih, semua ceritanya bisa menginspirasi aku juga dan semua teman-teman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We don't care about the judgment.